Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Pada tema 1 kemarin, kita telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Pada subtema 2 ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita ke pembelajaran 1. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Gambar ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan Udin. Dari gambar yang sebelah kiri, kita dapat melihat Udin ketika masih digendong oleh ibunya. Selanjutnya, Udin dapat merangkak, dan hingga akhirnya Udin dapat berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika masih bayi, Udin hanya bisa digendong. Selanjutnya, Udin bisa merangkak. Dan yang terakhir, ketika Udin telah dewasa, Udin dapat berjalan. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentu saja iya. Setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat badan dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Kalian dapat menanyakan informasi tersebut kepada orang tua kalian. Contohnya, berapa berat badan kalian ketika kalian lahir? Berapa tinggi badan kalian ketika kalian lahir? Dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Mari kita amati gambar berikut. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar.
Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. 2. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Tentunya kalian dapat merasakan perbedaannya. Nah, sekarang mari kita menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat lemah tangan pada saat menari. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Selanjutnya, gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Yang terakhir, gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, tepuk tangan 2 jari. Tepuk tangan 4 jari. Tepuk tangan 6 jari. Tepuk tangan 8 jari. Dan terakhir, tepuk tangan 10 jari. Bagaimana? Mudah bukan melakukan gerakan tari tersebut? Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan, sampai bilangan puluhan. Lalu, berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, di sini Pak Guru mempunyai contoh. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan, yaitu 2653 ditambah 3302 sama dengan titik-titik. Kita menggunakan cara bersusun ke bawah. Ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Mari kita jumlahkan dari belakang. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5.
Jadi, hasil dari 2.653 ditambah 3.302 sama dengan 5.955. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Supaya lebih paham, Pak Guru berikan lagi contoh selanjutnya. Dengan cara yang lain ya. Di sini, Pak Guru mempunyai soal 1.200 ditambah 2.900. Ingat, sama seperti tadi, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kita jumlahkan dari yang belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, 11. Nah, angka satunya kita tulis di bawah. Angka satunya lagi kita tulis di atas ribuan. Karena 200 ditambah 900 sama dengan 1.100. Jadi, kita jumlahkan yang ribuannya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi, 1.200 ditambah 2.900 sama dengan 4.100. Bagaimana? Mudah bukan untuk menyelesaikan soal tersebut? Untuk tugas hari ini, silakan kalian mempraktekkan gerak kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakannya ada 6 ya. Gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat, gerakan kelima, dan gerakan keenam. Silakan kalian mempraktekkan di rumah masing-masing. Selanjutnya, kalian bisa mengirimkan video ketika kalian mempraktekkan gerakan tersebut ke Pak Guru. Cukup sekian untuk penjelasan dari Pak Guru. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Terima kasih.